Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang jenis-jenis rem tromol ya. Ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya nomor 16 tentang komponen dan cara kerja rem tromol. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, rem tromol ini dibedakan menjadi dua perbedaan ya. Yang pertama itu berdasarkan penggeraknya dan yang kedua berdasarkan konstruksinya. Nah, mari kita bahas dulu. Yang pertama adalah berdasar penggeraknya. Nah, ini ada dua jenis juga. Yang berdasarkan penggeraknya ini ada yang menggunakan penggerak hidrolik dan yang menggunakan penggerak mekanik. Ini cara kerjanya secara hidrolis ya. Dia di sini ada piston ya, di sini ada piston, di sini ada pivotnya. Ini tidak digunakan di sepeda motor ya, tidak digunakan di sepeda motor, tapi digunakan untuk kendaraan-kendaraan roda 4 ya. Misalkan mobil keluarga ya, ataupun mobil untuk angkutan seperti pick up ya, truk dan lain sebagainya. Nah, piston ini digerakkan oleh mekanisme hidrolis ya, seperti cara geraknya atau cara kerjanya dari rem cakram ya di sepeda motor. Nah, itu seperti itu ya. Jadi cuma bedanya dia pistonnya di sini menggerakkan dua buah sepatu seperti ini. Nah, untuk konstruksinya sama ya, konstruksinya sama dengan yang penggerak mekanik. Piston ini digunakan sebagai pengganti cam ini ya, sebagai pengganti cam. Tetap di sini ada juga pivotnya ya, ada pivot seperti ini, pivot atau poros ya. Seperti itu, bisa dibedakan ya perbedaan antara penggerak hidrolik dan mekanik jika kita lihat secara sekilas ya. Ini sama juga ada spring pengembali ya atau return spring ya, sama. Bedanya adalah ini digerakkan oleh hidrolik. Jadi sistemnya itu ya ada reservoirnya, ada pedalnya, ada juga cairan hidroliknya, ada master silindernya juga seperti itu. Di sini ada sepatunya, sekilas sama ya, sama. Terus kenapa ini menggunakan hidrolik dan ini menggunakan mekanik? Karena yang dihentikan ini dayanya kecil ya. Untuk sepeda motor, daya yang penggerak mekanik ini penghentiannya tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk menghentikan gerak dengan tenaga kecil. Motor kan paling bebannya berapa kilogram aja ya, sekitar 100 kilogram. Kalau mobil kan beda ya. Ini kalau kita menggunakan mekanis, kalau di mobil ini tidak akan kuat ya, tidak akan kuat kakinya ya, kakinya untuk menekan handle. Kalau di sepeda motor kan kuat ya, karena bebannya juga lebih ringan. Bisa dipahami ya bedanya penggerak hidrolik sama mekanik ya. Jadi kata kuncinya tadi ya, pada intinya sama, bedanya cuma pada bagian ini ya, bagian cam dan bagian piston. Terus yang kedua, yang hidrolik digunakan untuk menghentikan kendaraan dengan beban berat, sementara yang mekanik untuk menghentikan kendaraan dengan beban ringan ya, seperti sepeda motor itu. Untuk jenis rem hidrolik berdasarkan penggeraknya ini sudah jelas ya. Tolong videonya diulang-ulang, tapi saya rasa ini masih ringan ya pembahasannya. Jadi saya yakin kalian sudah paham. Berikutnya ini berdasarkan konstruksinya ya, berdasarkan konstruksinya ini ada dua juga. Yang pertama single leading sama two leading ya.
leadingnya itu ada satu ya, ada satu, jadi yang bergerak salah satunya. Jadi saya bacakan pengertiannya. Yang pertama ada single leading shoe. Rem tromol tipe single leading shoe merupakan rem paling sederhana yang hanya mempunyai sebuah cam atau nok penggerak untuk menggerakkan dua buah sepatu rem. Nah, camnya ada satu ya, camnya ada satu buah untuk menggerakkan dua sepatu rem. Perhatikan ini sepatu rem ya, dan ini sepatu rem, ini ada dua ya, dan pada ujungnya ini ada dipasang pivot pin ya, atau pasaknya ya, atau porosnya di sini untuk titik tumpuannya. Jadi satu pivot pin, satu cam untuk menggerakkan dua buah sepatu. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, saya lanjut. Ini ya digunakan untuk motor-motor seperti ini ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini digunakan untuk motor-motor bebek seperti ini, ataupun motor sport yang zaman dulu ya, yang keluaran awal tahun 2000-an ya, atau tahun 90-an itu, yang misalkan seperti CB ya, RE King ya, Tiger yang lama ya, dan lain sebagainya. Dan untuk yang sampai sekarang ini digunakan untuk Supra ya, Supra untuk motor bebek, dan untuk motor Matic ya, motor Matic yang terbaru ini seperti ini ya. Cara kerjanya sama, hanya yang membedakan adalah konstruksinya ya. Tentu saja kalian yang sudah biasa praktek, kalian bisa membedakan konstruksinya ya, dan cara kerjanya sama ya. Ini kedua motor ini memiliki cc kecil ya, rata-rata di bawah 200 ya. Yang ini cc 110, 125, yang ini mungkin 150-an lah. Kalau Tiger yang lama itu 200 ya. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya ada jenis lagi, yaitu two leading shoe ya. Ini mempunyai dua cam atau nok yang masing-masing diletakkan di ujung dari leading shoe dan trailing shoe. Cam tersebut bergerak secara bersamaan ketika rem digunakan melalui batang penghubung yang bisa disetel. Setiap sepatu rem mempunyai titik tumpuan tersendiri atau pivot pin tadi ya, untuk menggerakkan cam. Nah, kalau yang two leading shoe ini bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan ini camnya ada dua ya, satu dan dua, pivotnya ada dua, satu, dua ya. Jadi kalau yang di two leading ini ketika camnya dibuka ya, ini dengan satu handle ya, atau satu pedal ya, dia bisa menggerakkan dua cam. Yang terbuka nanti bagian sini dan bagian sini, dan yang terkena dengan tromol ya, yang bersentuhan dengan tromol itu bagian sini dan bagian yang sini. Berbeda kalau di bagian yang tadi ya, kalau yang di single leading shoe tadi dia kalau camnya di sini ya, yang habis duluan yang di sini ya, yang bagian yang bersentuhan dengan tromol yang bagian sini. Kalau ini tidak, ini bersilangan seperti ini ya, karena ini camnya berseberangan ya. Untuk penggunaannya, nah ini contoh penggunaannya. Ini biasanya digunakan untuk motor-motor zaman dahulu ya, motor-motor zaman dahulu yang cc-nya tergolong besar ya, antara 250 sampai 1000-an ya mungkin ya. Ini karena dulu masih belum ada ya, masih belum ada teknologi rem hidrolik ya, apalagi ABS ya. Rem hidrolik saja dulu teknologinya belum keluar di sepeda motor.
Jadi terpaksa untuk motor-motor yang besar ya, terpaksa menggunakan rem seperti ini, masih menggunakan rem tromol. Cuma bedanya seperti ini, dia camnya ada dua ya, digerakkan oleh tuas. Nah, jadi tuas ini ditarik ya, ditarik oleh sling, menggerakkan tuas ini, dan tuas ini mendorong tuas yang bagian atas ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau dibongkar seperti ini dalamnya ya, dalamnya. Jadi ini untuk cc yang besar ya, untuk motor zaman dahulu. Kalau untuk motor sekarang sudah tidak menggunakan yang seperti ini ya, sudah tidak menggunakan yang seperti ini karena dia dimensinya juga besar ya. Nah, terlihat penuh. Mungkin untuk para pecinta motor klasik, barang ini sudah sangat langka ya, kalaupun ada, harganya sudah sangat mahal. Nah, ini contoh juga motor balap yang menggunakan double leading shoe ya. Nah, ini untuk pengeremannya, ini produknya Honda ya, yaitu Honda RC 181. Ini cc-nya 500 ya. Motor balap ini buatan tahun 1966 ya, 1966, itu artinya 54 tahun yang lalu. Yang ngetren rem seperti ini ya. Rem cakram masih belum ada. Di sini ada angin-anginnya ya sebagai pendingin. Nah, seperti itu. Jadi digunakan yang double leading shoe tadi digunakan untuk motor zaman dahulu ya, yang cc-nya besar ya, yang digunakan untuk menghentikan beban yang relatif berat dan kecepatan yang lumayan tinggi, seperti itu. Jadi yang kita bahas tadi, kita membahas tentang jenis-jenis rem hidrolik. Yang pertama kita membahas tentang berdasarkan penggeraknya, yang kedua berdasarkan konstruksinya. Yang berdasarkan penggeraknya tadi ada dua ya, penggerak mekanis dan penggerak hidrolis. Terus yang berikutnya tadi berdasarkan jumlah camnya ya, berdasarkan jumlah camnya itu ada dua ya, atau berdasarkan konstruksinya ya, itu ada single leading shoe dan double leading shoe ya. Semoga video ini bermanfaat. Tolong videonya diulang-ulang ya, diamati setiap detiknya ya, supaya kalian bisa belajar ya lebih cepat ya, lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.